Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif taqillahi haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tam'uha wa khaliqin nasa bihuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tas'alul hasna idza syi'ta sahla. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita. Kita bisa hadir, kita bisa bermajelis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah pahamkan ilmu agama bagi dirinya. Dan mudah-mudahan ikhwan sekalian, kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Allah menghendaki kebaikan kepada kita sehingga kita dipermudah untuk duduk bermajelis di tempat ini. Kita sama-sama mengkaji ilmu syar'i dan mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang baik kepada kita dan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengamalkan setiap ilmu yang sudah sampai kepada kita. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan ini awal bagi kita untuk membahas satu kitab yang sebenarnya kitab ini adalah kitab yang sangat masyhur, sangat terkenal sekali, yaitu kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Ada satu kisah begini, Pak. Tentang kenapa sih Bulughul Maram ini ditulis oleh beliau. Ikhwan sekalian, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu pengen sekali beliau ini punya anak laki-laki. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau ini dari istri yang pertama itu anaknya perempuan semuanya. Pengen betul begitu ingin mendapatkan anak laki-laki, maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, belum melakukan poligami. Lah dari istri yang kedua inilah ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau seorang anak laki-laki. Sebagai bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia diberikan anak laki-laki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ditulislah kitab Bulughul Maram. Ini sebenarnya kitab ini menurut para ulama itu kado dari seorang bapak kepada anaknya. Kalau kita perhatikan kitab Bulughul Maram ini, hadis-hadis yang terdapat di dalamnya ini sebenarnya hadisnya pendek-pendek, Pak, lumayan pendek-pendek lah. Tujuannya apa? Agar nantinya anaknya ini, anak beliau itu bisa menghafal dengan mudah kitab
Bulughul Maram. Jadi sebenarnya ini adalah merupakan apa? Kado dari seorang bapak kepada anaknya. Subhanallah. Ulama itu yuk kadonya yuk begitu ya Pak. Kitab begitu kan ditulis. Kalau kita kan kadonya kan beda Pak. Subhanallah. Kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram itu nama lengkapnya kalau kita perhatikan di judulnya ini di cover paling depan itu adalah Bulughul Maram min Jami' Adillatil Ahkam. Kan sekalian, kata bulugh itu berasal dari kata balagha yang bermakna mencapai atau sampai. Ini penting kitab ini kita artikan dulu judulnya apa biar nanti kita saya enggak blank gitu. Apa sih Bulughul Maram itu? Bulughul Maram min adillatil ahkam, kata bulugh itu berasal dari kata balagha yang bermakna mencapai. Kemudian al-maram, Bulughul Maram. Al-maram itu artinya berasal dari kata roma yang bermakna ingin atau keinginan. Bulughul Maram min itu artinya dari atau melalui. Al-adillah berarti dia bentuk jamak dari kalimat dari kata dalilun. Jadi kalau kita perhatikan ikhwan sekalian, kalau kita terjemahkan secara panjang apa sih yang dimaksud arti daripada kalimat Bulughul Maram min adillatil ahkam, itu arti penuhnya adalah mencapai keinginan melalui dalil-dalil hukum. Seakan-akan ikhwan sekalian, beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan memberikan pesan kepada kita. Kalau kita ingin mencapai keinginan untuk memperoleh ilmu fikih melalui dalil-dalil secara langsung, maka pelajari kitab Bulughul Maram. Belajar fikih yang terbaik, belajar hukum yang terbaik itu langsung kepada hadis. Cuma ingat, ketika kita belajar hadis, itu harus dibarengi dengan syarahnya, penjelasan dari para ulama. Kalau kita membaca hadis ikhwan sekalian, yang terdapat di dalam kitab katakanlah Sahih Al-Bukhari, katakanlah Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, ya, Kutubus Sittah, kemudian Tis'ah, itu semuanya kita baca tanpa kita barengi syarahnya, penjelasan dari para ulama. Kadang-kala kita salah paham Pak di dalam memahami teks itu. Bahaya. Kalau kita hanya sekedar melihat dalilnya saja tetapi tidak melihat bagaimana para ulama menjelaskan dalil itu. Saya ambilkan contoh. Tentang buang hajat Pak. Karena kita belajar fikih. Tentang buang hajat. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita. Bahwa ketika buang hajat. Itu tidak boleh menghadap ke kiblat dan membelakangi kiblat. Itu begitu kan? Hadisnya kan begitu. Tapi ternyata ikhwan sekalian, ketika Ibnu Umar, anaknya Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, ke rumah saudarinya yang bernama Hafsah. Ibnu Umar ini naik ke atas genting lah kalau bahasanya kita hari ini. Pas di atas genteng itu ikhwan, gentengnya itu kan bolong lah begitu kan. Bolongnya itu pas ke kamar mandi. Dan ternyata di kamar mandi itu pas di situ ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang buang hajat.
Perhatikan. Secara kaul, secara perkataan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang untuk kita agar kita tidak menghadap dan membelakangi kiblat, tetapi ternyata praktek di lapangan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ternyata berbalik arah dengan apa yang beliau sabdakan. Ini hadisnya sahih. Kenapa? Ini hadisnya terdapat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Saya baca hadis ini juga di dalam kitab Bulughul Maram. Saya baca kitab ini dalam kitab Umdatul Ahkam. Secara perkataan belum melarang, secara hadis kaulnya belum melarang, tapi ternyata secara fi'il perbuatannya beliau itu apa? Melakukan. Nah, bagaimana cara memadukan itu? Nah, ini tugas para ulama seperti itu, bukan tugas kita. Hadis ini kan kalau kita perhatikan ya kawan sekalian, ini kan bertentangan kan? Ya. Sini melarang, sini ternyata beliau melakukan. Ya. Kalau kita tidak membaca bagaimana para ulama mengkompromikan dua hadis yang seolah-olah bertentangan, kadang-kala awak itu yang mumet Pak. Ini sebenarnya maksudnya apa tahu kan? Ada orang-orang yang ya, dia terlalu memaksakan diri, pokoknya kloset kamar mandi itu kudu tidak mengarah kepada. Ya sebenarnya yang dilarang itu arahnya kloset itu atau arah-orangnya kan begitu kan? Kan begitu. Terus apakah klosetnya atau orangnya kan begitu? Ini dua-duanya Pak kan begitu kan? Apa bentuk bangunannya kan begitu kan? Ya. Nah kalau kita tidak belajar fikih kadang bingung Pak. Banyak orang-orang yang tersesat nanti. Gara-gara persoalan yang seperti ini Pak. Gara-gara persoalan yang seperti ini. Kadang-kala kita dengan saudara kita itu bisa tangkar Pak. Gara-gara kayak begini. Mudah paham soalnya. Maka saya sering menyampaikan ikhwan sekalian, semakin kita banyak membaca, ya, semakin kita banyak mengkaji hadis Rasulullah, semakin kita banyak mengkaji pendapat para ulama berkenaan dengan fikih ini, maka kita tidak akan mudah untuk menyalahkan orang lain ketika mereka berbeda dengan kita. Kalau kita mudah menyalahkan orang lain karena kan praktek ibadahnya itu berbeda dengan kita, jangan-jangan kita yang tidak paham ilmunya. Kan begitu Pak. Ini penting Pak. Gara-gara kayak seperti ini, ya di masyarakat kita itu masalah fikih yang seperti ini. Ini bisa jotos-jotosan ya bisa Pak. Bisa. Ya, di tempat saya juga begitu. Ya. Satunya Nahdi, satunya Muhammadiyah, satunya Persis begitu kan. Oh, waduh atau saya ketemu begitu kan. Namanya orang Madura yo. Telur itu main kan begitu Pak. Gara-gara apa? Gara-gara persoalan pikir banter. Ya, pikir banter itu apa sunnah kan begitu. Kan begitu Pak. Saya kembali lagi. Bagaimana cara ulama mengkompromikan dua hadis yang seolah-olah bertentangan tapi sebenarnya tidak bertentangan. Tapi bagaimana cara kita memahami hadis itu? Kenapa? Karena hadis itu semuanya sahih dan itu adalah merupakan tugas para ulama untuk mengkompromikan dua hadis yang seolah-olah bertentangan dan kita pakai dua-duanya. Satu jelaskan oleh para ulama. Kalau di tempat yang terbuka, ini penjelasan ulama. Maka hadis yang mengatakan tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat itu kita pakai. Berarti apa? Yang dilarang oleh Rasulullah itu kalau di tempat yang terbuka, seperti di lapangan, tak boleh menghadap dan membelakangi kiblat. Ingat ya Pak ya, buang hajatnya dulu itu beda dengan hari ini. Kalau dulu itu di mana Pak? Ada yang pasir kan? Tempat-tempat luas kan begitu kan? Kan nggak ada sekarang yang kayak seperti di rumah kita itu uang khusus begitu kan, bersemedi begitu kan, nggak ada kan? Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada.
Maka subhanallah kalau kita pelajari itu, ya. Kenapa sampai Rasulullah SAW, kenapa di dalam fikih ini berwudu di kamar mandi itu hukumnya makruh? Kenapa? Ingat sejarah, ingat bagaimana klosetnya, bagaimana tempat mandinya Rasul itu beda dengan hari ini. Kenapa sih kok itu dilarang? Kenapa sih itu makruh? Karena kalau dulu kalau berwudu di kamar mandi secara otomatis itu kan banyak najisnya. Jadi kan kenapa tidak boleh berwudu di kamar mandi? Karena dikhawatirkan nanti najis itu akan nyimpan ke kita, kan begitu kan? Tapi kalau hari ini kan beda tuh, Pak. Kamar mandi kita itu kan tiap hari, tiap pagi sore kan jadi pel kan begitu. Iya enggak? Adanya hukum itu, munculnya hukum itu karena ada sebab. Kenapa tidak boleh berwudu di kamar mandi? Karena ada sebabnya. Sebabnya apa? Biar tidak muncrat, biar tidak najis itu tidak mengenai kita, agar kita selamat. Akhirnya lebih baik berwudu di luar kamar mandi. Lah tapi nek kamar mandinya bersih, tiap hari dipel, pagi sore yo, bahkan mungkin lebih bagus daripada ruang tidurnya kan gitu kan. Terus gimana coba? Bolehkah berwudu di kamar mandi? Lah itu yang akan berbicara. Saya kembali lagi. Kalau di tempat yang terbuka, tidak boleh di lapangan, gitu kan, di depan rumah tetangga ada boleh. Tapi masuk di depan rumah tetangga juga nggak boleh. Di lapangan, di halaman sekolah, itu yang masuk hadis itu. Tapi kalau ini penjelasan ulang. Tapi kalau di dalam rumah, di tempat yang tertutup, maka riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah itu membalang-balang itu yang bisa kita pakai. Berarti apa? Kalau di dalam kamar mandi, di ruang yang tertutup tidak kelihatan, maka tidak masalah dan boleh-boleh saja menghadap dan membelakangi ruang hajat ketika menghadap kiblat ketika dia. Itu pendapat para ulama. Ada yang pertengahan, Pak. Hukumnya makruh. Kenapa? Lebih baik ditinggalkan. Kenapa? Karena kita sebagai takdim kita, penghormatan kita kepada Ka'bah, kan begitu. Lah, yang ingin disampaikan, yang ingin dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa beliau membelakangi kiblat pada saat ingin menjelaskan kepada kita sebenarnya membelakangi itu ya boleh, kan begitu kan? Biar kita ini istilahnya tidak tasyadud lah dalam persoalan-persoalan yang seperti ini. Ini fikih Pak yang berbicara seperti ini. Ya, hukum. Kalau kita nggak ngerti dalil, ya, bagaimana para ulama menjelaskan dalil itu, yo bingung kan? Bingung ada dalam persoalan-persoalan itu. Banyak Pak. Ya, hadis-hadis itu hukum-hukum itu ya seolah-olah bertentangan itu banyak sekali. Ya, nah itu tugas para ulama untuk menjelaskan, menggabungkan. Gimana sih maksudnya? Karena itu kan, Allah saya juga kan. Ya, kalau kita ya ingin mempelajari ataupun seolah-olah penulis memberikan pesan kepada kita, Ibnu Hajar memberikan pesan kepada kita, kalau ingin memperoleh ilmu fikih melalui dalil-dalilnya secara langsung, maka pelajari kitab Bulughul Maram. Ada keistimewaan, banyak sekali keistimewaan daripada kitab ini. Ini khusus menjelaskan tentang apa? Fikih. Khusus menjelaskan tentang fikih. Dan ringkas Pak. Kenapa? Karena hadis-hadis yang berada dalam kitab Kutubus Sittah, Tis'ah, Sahih Bukhari, ada yang hafal Pak? Sahih Muslim, 3, Sunan Abu Dawud, 4. Oh, Pak. Tadi Abu Dawud, kemudian yang keempat? Yang keempat? Tirmidzi, yang kelima? Nasai, yang keenam? Ibnu Majah. Harus hafal enggak? Namanya saja enggak apa-apa lah, kalau hadisnya kan mungkin enggak apa-apa. Nama kitabnya butuh hafal lah itu kan. Kutubus Sittah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud,
Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Kalau tis'ahnya berarti apa lagi? Al-Muwatta, kemudian Musnad Imam Ahmad. Ya. Ikhwan sekalian, di dalam kitab ini hadis-hadis yang berada dalam kitab yang saya sebutkan itu ada dalam kitab ini, kan? Diringkas oleh beliau. Menurut para ulama ini, kita ini kan orangnya kan sibuk, Pak. Atau ya sok sibuk lah gitu kan. Harap belajar. Jangankan mau baca kitab Sahih Bukhari, gitu kan. Megang saja kan mungkin nun sewu. Ya, mudah-mudahan sudah pernah megang semuanya kitab Sahih Bukhari. Ya. Kita ini kan orangnya kan orang yang sibuk, tidak sempat-sempat lah belajar kitab-kitab seperti itu. Maka Ibnu Hajar ingin membantu kita lah, begitu kan? Ya, biar kita itu satu kitab langsung kena kitab yang 9 itu. Kenapa? Ada di sini ringkesannya. Kalau kita belajar fikih ini, makanya saya sampaikan tadi seolah-olah penulis memberikan pesan kepada kita, kalau pengen belajar hukum fikih langsung berdasarkan dalil-dalil yang ada, maka pelajari baca kitab Bulughul Maram. Tapi ingat, ketika kita membaca ini perlu syarah, ini perlu penjelasan. Kita baca tuh syarah para ulama, begitu. Jangan dibaca secara letterleknya saja. Kenapa? Karena kalau kita baca langsung tanpa kita memahami bagaimana para ulama menjelaskan, ya tadi itu banyak kelirunya. Wallahu a'lam bishawab. Itu sedikit muqaddimah daripada kitab Bulughul Maram. Saya lanjutkan ya Pak ya ke kitab ke hadis yang pertama. Kita lanjutkan nggih. Bismillah. Kalau dalam kitab saya halaman yang ke-39. Non sewu Pak, kalau kita kajian kitab itu wajib punya kitab. Itu namanya kajian kitab. Ya. Kalau enggak bawa kitab bukan kajian kitab, namanya pengajian umum. Gitu ya Pak ya. Betul nggih? Iya, betul. Kalau kajian kitab itu ada kitab. Namanya kitab kok dikaji. Iya, kajian kitab. Kitabut Thaharah. Kitabut Thaharah. Pakai HP juga enggak masalah. Kitabut Thaharah. Babul Miyah. Bab air. Bab air. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri, tentang laut. Ini maksudnya tentang hukum air laut. Kata Rasulullah, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu dia at-tahur, suci. Kalimat at-tahur ini itu dipergunakan kepada air yang suci dan mensucikan. Itu namanya tahur. Dikarenakan apa? Dikarenakan air laut itu tahir wa mutahhir. Dia suci dan mensucikan. Karena begini Pak, ada ulama yang membagi air itu kan ada 3. Satu, air itu suci dan mensucikan. Yang kedua suci tetapi tidak mensucikan. Yang ketiga najis dan menajiskan. Ada nggak air suci yang tidak mensucikan? Ada. Ya, dia sudah berpindah dari status aslinya dan dia sudah tidak disebut dengan air. Apa itu? Contohnya teh. Kalau saya katakan kalau ini air, umpama itu. Saya kasih 1 gelas begini. Umpama teh ini. Tapi kan enggak teh ini.
Saya sodorkan begini. Kan jenengan tidak mungkin mengatakan itu air. Tapi namanya apa? Teh. Dia suci nggak Pak? Suci dia. Tetapi tidak mensucikan. Airnya itu suci, tetapi dia tidak mensucikan. Kalau air laut itu suci dan mensucikan. Ya. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Air laut itu suci airnya, bersih airnya, al-hillu maitatuhu dan halal bangkainya. Ikhwan sekalian, hadis ini sebenarnya adalah jawaban dari seseorang, adalah jawaban. Jadi ada ceritanya itu, ada seorang sahabat yang bernama Abdullah. Di dalam kitab Al-Muwatta dan Musnad Imam Ahmad dijelaskan, ada seseorang datang kepada Rasul. Ya. Ada orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'ala rajulun an-nabiyya faqal, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata orang tadi yang bernama Abdullah kalau tidak keliru saya, inna narkabul bahr. Sesungguhnya kami berlayar, ya, tengah laut lah begitu kan. Wa nahmilu ma'ana al-qalil, dan kami ini membawa air yang sedikit, minal ma'. Wa in tawadda'na bihi atisna. Kalau kami minum air itu, dikarenakan kami cuma bawa air sedikit, maka secara otomatis atisna, kami akan kehausan. Maka apa tawadda'u bima'il bahri, ya Rasulullah, bolehkah aku berwudu mempergunakan air laut? Maka kata Rasulullah, ya, huwa tahuru ma'uhu. Subhanallah. Air laut itu suci airnya, al-hillu maitatuhu, dan bangkainya halal. Kenapa Pak? Orang tadi itu ragu dia. Ya. Keraguannya letaknya di mana? Karena dia sudah memahami firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna minas sama. Dan sesungguhnya kami menurunkan dari langit itu apa? Air. Tohuran, yang suci. Kenapa? Karena air yang turun dari langit itu kan berbeda dengan air laut. Kalau hujan itu kan ya enak toh Pak, ndak asin toh. Tapi ketika dia berada di tengah lautan, ini kok air ini kok berbeda dengan air hujan. Makanya dia ragu Pak. Ya. Agar dia tidak ragu, maka dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjelaskan, ini datang kepada Rasulullah, ingin apa? Biar jelas. Ya. Maka Rasul mengatakan apa? Ya sudah, air laut itu suci dan mensucikan. Ya. Berarti apa? Dia boleh pakai wudu, dia boleh pakai mandi junub, ya pokoknya bisa semua lah. Tapi kalau nggak hati-hati, bukan nggak hati-hati, tapi kalau nggak biasa yo gatal. Apalagi nih buta apa namanya air laut yang kotor kan gitu kan. Tapi secara hukum yo boleh. Kenapa? Tahir, dia suci dan mensucikan. Ya. Tetapi subhanallah, ketika orang tadi itu bertanya kepada Rasul tentang air laut itu boleh atau tidaknya dipergunakan untuk berwudu, Rasulullah itu melanjutkan jawabannya, Pak, untuk menyempurnakan jawaban itu. Kenapa? Karena ya, secara logika, orang yang ragu tentang status air laut itu apakah boleh dan tidak dipergunakan bersuci, maka secara otomatis dia juga akan ragu tentang kehalalan bangkainya ikannya, kan itu kan. Subhanallah. Pertanyaan itu sitik tapi jawabannya itu sempurna Pak Rasulullah. Ya. Lengkap. Ya tadi itu. Dia airnya saja yo bingung kok. Apalagi ikannya. Ya, apalagi bangkainya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan al-hillu maitatuhu, bangkainya itu yo halal. Kan begitu kata Rasulullah. Maka ikhwan sekalian, lah disinilah para ulama juga berbeda. Bangkai yang mana kan begitu kan?
Yang namanya bangkai laut itu apa sih? Binatang laut yang tinggal di laut, kemudian dia meninggal di laut ataupun di darat. Itu namanya apa? Binatang laut. Tapi kalau binatang darat meninggal di laut, itu namanya bukan binatang laut, kan begitu. Kan begitu ya Pak ya. Maka akhwani fiddin rahimanillah, disitulah ada khilaf di antara para ulama. Apakah seluruh ikan, apakah seluruh bangkai itu, ikan laut itu apakah halal? Abu Hanifah berpendapat bahwa ibahatus samak ila ibahatis samak bijami anwa'ihi. Seluruh ikan itu, apapun jenisnya, apapun bentuknya, itu halal untuk dimakan. Itu kata Abu Hanifah. Kecuali binatang tadi itu, ikan tadi itu menyerupai bentuk daripada binatang darat. Contohnya apa? Contohnya ular, ikan ular. Pernah lihat Pak? Jadi kalau saya kan orang laut. Jadi ikan laut ular dia semacam ular begitu panjang begitu, ya. Karena dia menyerupai ular yang ada di darat, maka ini haram kata Abu Hanifah. Anjing laut. Ada kan anjing laut? Ada. Itu halal, itu haram. Kenapa? Karena dia sama dengan menyerupai binatang darat. Itu kata Abu Hanifah. Tetapi kata Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, saya baca di dalam kitab penjelasan daripada kitab Bulughul Maram ini yang kitab Tawdihul Ahkam. Beliau menjelaskan di sana Imam Syafi'i, Imam Malik rahimahullahu taala belum mengatakan ila ibahati jami' haiwan bila istisna. Seluruh binatang itu, binatang laut itu, berarti juga bangkainya itu halal untuk dimakan tanpa ada pengecualian. Anjing laut, ular laut, semua yang hidup di laut itu semuanya halal. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. Dalilnya jelas Pak. Kan dalilnya kan sudah tadi ada kan? Al-hillu maitatuhu. Kan begitu kan? Itu Imam Syafi'i. Ya. Nah, jenengan sering pergi ke laut, ya akan ngerti tahu bentuk-bentuk ikan itu bagaimana. Pokoknya ini binatang laut halal begitu. Ya, sudah kita makan. Ya, aku tak milih pendapatnya Imam Syafi'i ya, itu kan yo penak semuanya yo halal kan gitu kan. Milih pendapat ulama yo penak-penak gitu. Itu kata Imam Syafi'i dan Imam Malik. Kan gampang toh? Ya. Lu kok sampean makan, Pak? Lu kan boleh, kata sapa? Imam Syafi'i itu kan. Apa ya sampean lebih pintar karo Imam Syafi'i kan begitu kan? Kan gitu jawabannya. Insyaallah betul ya. Imam Syafi'i. Ya. Karena begini ikhwan sekalian. Kalau kita berbicara pendapat para ulama. Kadangkala orang itu, katakanlah orang umum. Dia itu kadangkala tidak paham dalilnya apa. Cuma apa yang dia kerjakan itu sesuai dengan madhab mereka. Katakanlah madhab Syafi'i. Ya. Kan apa yang mereka lakukan itu kan tidak semuanya, kan tidak harus mereka ngerti dalil toh. Enggak. Kenapa? Yo ndak nyambung, bukan ndak nyambung yo. Mereka itu kan orang-orang kan sibuk toh, tiap hari yo di sawah, di ladang, suruh menghafalkan dalil yo. Yo abot, Pak. Maka yang penting iki pendapat Syafi'i, itu kan? Ini madhab Syafi'i, ya sudah saya kerjakan. Apakah itu taklid? Oh, enggak taklid. Ya. Orang yang mengikuti salah satu madhab yang 4 itu, walaupun tidak ngerti dalilnya, kemudian kita mengikuti madhab itu bukan taklid namanya.
Yang dimaksud dengan taklid itu adalah dia berpegang dengan madhabnya, ini madhab saya, ini pendapat saya, kemudian menyalahkan seluruh madhab yang lain. Itulah yang disebut dengan taklid. Beda. Kalau kita juga ditanya, gitu kan, ya, apa yuk kita ngerti seluruh amal yang kita kerjakan itu ada dalilnya? Ya. Enggak mungkin semuanya, Pak. Saya yakin itu. Enggak mungkin semuanya. Apakah seluruh ibadah yang kita kerjakan kita ngerti dalilnya? Belum tentu. Itu hanya orang-orang tertentu. Tidak mesti harus dan. Yang penting ya tadi itu ya Pak ya. Ya ini madhabnya Syafi'i, ini madhabnya Maliki, ini madhabnya Hambali. Lah madhabmu apa Pak? Gitu. Madhabmu apa Pak? Gitu kan. Orang ngerti begitu kan. Kan begitu. Ya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah. Ya, hafal dalil itu ya bagus. Tapi kalau kita berbicara sama orang awam, orang umum, tidak semuanya mereka akan ngerti dalil. Ya. Sekali lagi, perbedaan taklid ya itu berbeda. Kalau taklid itu sekali lagi dia mengikuti kepada satu imam, kemudian menyalahkan seluruh pendapat yang lain. Sing bener koyo aku. Itulah yang disebut dengan taklid. Itu jelaskan oleh para ulama. Allah alam bisawab. Saya lanjutkan lagi. Lah, kata Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i la ibahati jami'i haywanil bahri bila istisna. Seluruhnya itu halal tanpa ada pengecualian. Begitu, Pak. Saya lanjut hadis yang berikutnya. Tinggal 10 menit. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Semoga Allah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'ah, sesungguhnya air, tahuron, suci, bersih, la yunajjisuhu syai'un, tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu apapun. Hadis ini muncul ikhwan sekalian. Hadis ini muncul ini memiliki sebab. Sebabnya apa? Jadi ceritanya para sahabat itu mereka ini kalau berwudu atau mereka sudah terbiasa berwudu di sumur yang bernama Budoah. Sumur Budoah itu disebutkan oleh para ulama. Itu sumur yang mana ketika hujan turun itu biasanya sampah-sampah itu masuk ke sumur itu, Pak. Ya. Non sewut, bekasnya perempuan, kain-kain bekasnya haid itu yo masuk. Sampah pokoknya yo namanya banjir begitu kan. Kemudian yo di situ ada sumur, otomatis yo ngumpul ya di situ. Ya, ngumpul di situ. Maka para sahabat itu ragu. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek kalau saya bahasakan ya Rasulullah, bagaimana hukumnya bersuci menggunakan air budoah, sementara air budoah itu adalah sumur yang mana di situ di dalam sumur itu banyak kotorannya. Bolehkah ya Rasulullah kami berwudu di tempat yang seperti itu, menggunakan air yang seperti itu? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun, sesungguhnya air itu suci. La yunajjisu syai'un, dia tidak bisa dinajiskan oleh apapun. Hadis ini sahih. Ya. Kemudian setelah itu subhanallah, Ibnu Hajar ikhwan sekalian ya membatasi ataupun ya memberikan kriteria. Yang dimaksud dengan hadis ini adalah selama, kalau kita perhatikan itu hadis yang berikutnya itu, innal ma'a la yunajjisu syai'un, sesungguhnya air itu tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu apapun, illa ma ghalaba ala rihihi, kecuali dia berubah bau, rasa dan warnanya. Ini hadisnya memang dhaif, tapi untuk membatasi, boleh-boleh saja kita pakai, tidak masalah. Maka air itu ikhwan sekalian,
Air itu akan tetap bersih dia tahir dan mensucikan, dia bersih dan mensucikan selama tidak ada perubahan bau, rasa dan warnanya, dan perubahan itu disebabkan karena sesuatu yang najis masuk kepada air itu. Kalau yang masuk ke dalam air bersih itu, yang masuk itu bukan sesuatu yang najis walaupun berubah, dia suci tetapi tidak mensucikan. Tapi kalau yang masuk ke dalam air tadi air itu adalah najis dan berubah air itu, bau, rasa dan warnanya, maka dia sudah tidak dipergunakan, maka dia sudah tidak bisa lagi dipergunakan untuk bersuci. Maka ikhwan sekalian, di sanalah dijelaskan oleh para ulama, ya, bagaimana status air yang 2 kullah itu, air banyak ataupun air sedikit itu. Ya. Bagaimana kalau yang najis itu masuk ke air sedikit, kemudian dia berubah, ya, atau tidak berubah, bolehkah dia dipergunakan untuk bersuci, kan begitu kan? Ya. Atau najis itu masuk ke air yang sedikit, tetapi dia tidak berubah bau, rasa dan warnanya, bolehkah dia dipergunakan untuk bersuci, kan begitu? Kalau kita mengikuti pendapat Imam Asy-Syafi'i, kalau tidak keliru saya, tentang status air 2 kullah. Pernah dengar Pak air 2 kullah? Ya. Air 2 kullah itu memang 2 kullah itu memang para ulama berbeda-beda sih tentang air 2 kullah itu berapa, ukurannya. Kalau dalam madhabnya Syafi'i, ya, ukuran 2 kullah itu ukuran di dalam madhab Syafi'i disebutkan begini. Ukuran kullah Bani Hajar, kata beliau, itu airnya itu 500 liter. Itu 2 kullah. Kalau sudah sampai 2 kullah 500 liter, itu berarti dia disebut sebagai air banyak. Itu air banyak. Tetapi dalam pendapat ulama yang lain, yang dimaksud dengan 2 kullah itu adalah ketika engkau menggerakkan air itu dalam satu bejana, dalam satu wadah, ya, di pinggirnya kau gerakkan, kemudian di sana itu bergerak. Kalau di sana itu tidak bergerak, berarti dia sudah masuk 2 kullah. Kalau dia bergerak, kamu goyang di sini, kemudian di sana bergerak, berarti itu masih belum 2 kullah. Paham ya Pak ya? Itu pendapat para ulama. Saya ulangi, yang dimaksud dengan air 2 kullah itu kan banyak, ya. Kita menggoyang di pinggirnya, itu kan, ya. Kemudian di sana bergoyang, berarti itu masih belum 2 kullah. Kalau kita goyang di sini, kemudian di sana tidak bergerak, berarti sudah 2 kullah. Lah, dalam mazhab Syafi'i, kalau air itu belum masuk 2 kullah, kemudian dia kemasukan najis, walaupun dia tidak berubah bau, rasa, dan warnanya, maka air itu sudah tidak suci dan mensucikan. Air itu sudah tidak bersih, walaupun belum berubah. Kenapa? Karena dia belum 2 kullah. Tapi kalau sudah 2 kullah, ikhwan sekalian, itu perhatikan. Kalau 2 kullah, kalau berubah ya sudah, berarti tetap dianggap najis, kan begitu. Itu penjelasan para ulama. Maka ikhwan sekalian, ya, teman-teman kita yang bermadzhab Syafi'i itu, ya, mereka kan tidak mau kan mempergunakan air, apalagi di dalam madzhab mereka, bukan madzhab mereka, ya kita juga kan begitu. Ya. Wudu itu kan apa? Wudu menggunakan pakai gayung itu kan mereka tidak mau toh. Iya enggak? Enggak mau mereka. Apalagi dalam pembahasan para ulama itu kan ada yang disebut dengan air mustamal, air siso. Boleh atau tidak, kan begitu kan? Ya. Karena air mustakmal itu kan air sisa. Ketika kita pakai gayung, kita celupkan tangan kita, ketika kita angkat berarti sisanya sudah mustakmal.
Dalam mazhab Syafi'i boleh enggak? Oh, enggak boleh, enggak sah wudhunya. Ya. Apakah ya salah? Ya enggak, Pak. Itu juga berdasarkan apa? Itu dalil. Ya. Apa dalilnya, Pak? Ya silahkan baca dalam kitab-kitab mereka. Ya. Ya. Kalau di rumah ada kitabnya. Ya itu air mustakmal. Ketika jenengan celup gitu, diangkat begitu, sisa itu mustakmal namanya. Ya. Makanya di dalam pembahasan tayamum, itu tidak sembarangan mazhab mereka bertayamum. Kenapa? Karena mereka juga mengenal ya mustakmal sisa itu. Nun sewu, kalau kita kan tayamum itu kan gitu kan. Kalau itu kan gitu kan. Kalau dalam mazhab Syafi'i beda. Ya, karena mereka ada mustakmalnya. Kenapa? Karena ketika jenengan seret begini kemudian jenengan gini-gini kan begitu kan. Berarti apa? Itu kan sudah nyentuh kemana-kemana sudah itu. Berarti apa? Sudah mustakmal. Mau jenengan digini-gini kan kok begitu kan. Ya mustakmal siso kan? Ya, karena debu ketika jenengan seret begitu kan. Ini kan debu ini seret. Kemudian jenengan balik ke sini lewat ke sini. Berarti kan sudah sisa. Mustakmal namanya. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu yo ketika bertayamum itu yo beda itu kan. Ya. Saya contohkan ya, Pak ya. Ya. Ini karena kita belajar fikih ya memang kita harus mengetahui perbedaan pendapat para ulama. Maka saya katakan di awal begini, Pak. Ya, semakin banyak kita belajar fikih, semakin sulit kita menyalahkan orang lain. Tapi ketika kita semakin mudah menyalahkan orang lain berarti belajarnya masih sedikit. Masih sedikit belajarnya. Kenapa? Karena mudah menyalahkan orang lain. Kenapa? Belum tentu ya, apa yang mereka lakukan itu salah. Cuma kita yang nggak ngerti dalilnya. Cuma kita aja saja yang nggak ngerti, urung tekan ilmunya. Kan begitu. Karena kita belajar fikih. Kalau belajar fikih itu siap berbeda. Kalau nggak siap berbeda jangan belajar fikih kan begitu kan. Jangan belajar fikih. Fikih itu nggak boleh fanatik-fanatikan gitu kan. Nek bahasa iki aku yo kamu kan begitu kan enak toh Pak? Enak itu kan. Kecuali akidah yang memang beda. Ya kalau fikih kamu ya aku selesai. Kamu punya dalil, aku juga punya dalil. Kita pertahankan apa yang kita yakini, kita kuatkan, kemudian kita kerjakan sesuai dengan apa yang kita yakini. Biarlah orang lain mengerjakan amal mereka sesuai dengan apa yang mereka yakini karena mereka juga berdasarkan dengan dalil tanpa menyalahkan mereka, tanpa mudah menyalahkan mereka. Itu kalau kita belajar fikih. Mazhab Syafi'i di dalam bertayamum karena mereka mengenal yang namanya mustakmal. Ditepukkan satu kali ya, ditepukkan satu kali kemudian setelah itu yang digosok yang mana dulu Pak biasanya? Kanan ya Pak ya, kalau di kanan ini Pak ya. Tarik ke belakang nih sampai, karena dalam mazhab Syafi'i itu siku itu juga ikut sampai siku kita balik seret. Dia nggak gosok-gosok tak seret. Selesai. Satunya lagi begitu. Jangan digosok-gosokkan gini, karena ketika jeneng kesini sudah mustakmal itu, sudah nggak sah tayamumnya. Gini ya sudah, tarik jangan dikembalikan sudah mustakmal itu. Sampai siku. Sampai siku kemudian jenengan balik. Selesai. Jangan diusek-usek. Mazhab Syafi'i lo ya Pak ya, mazhab Syafi'i lo ya. Kemudian tepukan yang kedua. Karena dalam mazhab Syafi'i itu tepukannya berapa kali? 2 kali. Tadi tepukan pertama sudah selesai. Sekarang tepukan yang berikutnya. Kita tempelkan ke muka kita. Sekali lagi jangan diusek-usek. Kalau diusek berarti sudah mustakmal. Selesai. Itu caranya bertayamum dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Ahmad bin Hambali, karena dalam mazhab ini tidak mengenal yang namanya mustakmal, karena mustakmal itu suci dan mensucikan, ya sudah ya. Itu mazhab Hambali.
Mungkin kita kayak susah angel, aku tak madzhab Hambali wae kan. Ya wis enggak apa-apa kan. Kok susah banget toh kan begitu ya Pak ya. Masya Allah itu kan. Jadi begitu ya Pak ya. Memang kalau kita belajar begitu insya Allah akan sulit menyalahkan orang lain. Jadi begitu Pak. Saya ambilkan contoh lagi sebelum saya tutup. Tentang masalah gerakan di dalam sholat. Masalah gerakan di dalam sholat. Dalam mazhab Syafi'i, bergerak yang banyak itu sampai 3 kali itu sudah dihitung banyak. Kalau gerakan sampai 3 kali, melebihi 3 kali berarti sholatnya batal. Ini gatal gitu ya. Shred 1, shred 2, shred 3. Jenengan giringnya sudah berapa kali itu? Sudah berapa kali? Batal sholatnya. Iya enggak? 1. Kan dengan gini-gini tadi. Nah gini-gini sudah berapa kali tuh? Sudah lebih 3 kali tuh. Ya. Itu sudah hitungan gerakan banyak itu dalam mazhab Syafi'i. Batal itu. Sholatnya batal. Terus bagaimana cara gatal loh Pak? Begitu kan lah caranya nek gatal. Nek gatal, sini gatal. Lah. Jangan tarik saja gini. Anu Pak, di punggung yo sisan gatal Pak. Ya, jangan jenengan lepas. Tarik saja terus gini, sampai ke sini. Sampai terus gini. Karena ketika jenengan lepas itu hitungan 1. Caranya biar tetap hitungan 1 jangan dilepas. Pena. Tapi persoalannya ini gatal, gini gatal. Iya caranya. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab yang lainnya enggak, sesuai dengan kebutuhan. Aku tak miluk sing terakhir wae Pak.